Fania dari SMA Santa Maria 1. Hari ini kita akan berbicara tentang virus yang sedang mendunia ini. Ya, betul sekali. Virus corona. Sebelumnya, apa sih corona itu? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Bahkan sampai kematian loh teman-teman. Virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, tepatnya pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar di wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Virus corona bersifat zoonosis. Apa sih zoonosis itu? Jadi, zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia, seperti rabies, malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Nama corona ini diambil dari bahasa Latin loh, yang berarti mahkota. Sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol, menyerupai mahkota. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Lalu, apa saja sih gejala virus corona? Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitaan mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yaitu yang pertama adalah demam. Demam di sini suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk. Yang ketiga sesak nafas. Menurut penelitian gejala COVID-19 muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Lalu yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Pencegahan yang terbaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, seperti mall, pasar, atau bahkan konser. Untuk sementara waktu ini, jangan lakukan hal itu. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70% setelah beraktivitas di rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Lalu,
Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Jangan sekali-sekali Anda memakan daging mentah, karena sangat berbahaya. Lalu selanjutnya adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu saat berbatuk atau bersin. Nah, karena virus corona ini sedang mendunia, tak lupa kita harus tetap menjaga pola hidup sehat. Yang pertama adalah pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi. Seperti yang kita diajarkan saat kita kecil dulu, kita harus makan dengan seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Dan masaklah makanan tersebut secara matang. Yang kedua adalah memperbanyak olahraga. Mungkin kita tidak bisa keluar rumah, tapi ada olahraga lain yang bisa kita lakukan, seperti push up di rumah, sit up, atau yang lain. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Lalu yang keempat adalah meminum air putih dan gosok gigi secara teratur. Yang kelima adalah berpikir positif. Lalu bagaimana jika kita ingin salaman? Berikut adalah alternatifnya. Yang pertama adalah namaste. Namaste adalah gestur salam dengan menyatukan kedua telapak tangan dan mengarahkannya di dada. Umumnya salam ini dipraktikkan di negara Asia seperti India. Di Indonesia, masyarakat Bali juga sering melakukan ini. Yang kedua adalah salam dada. Salam ini dilakukan dengan mengangkat tangan dan menempelkannya di dada. Model salam ini sering dipraktikkan oleh Presiden Turki. Yang ketiga adalah ojigi. Ojigi ini sudah tidak asing di telinga kita. Bentuk salam di Jepang dengan membungkuk dan menundukkan kepala. Lalu selanjutnya adalah salam kaki. Salam kaki dilakukan dengan saling membenturkan kaki. Salam ini sudah dipakai beberapa negara untuk menghindari berjabat tangan yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus corona. Nah, masih banyak cara lainnya, seperti cara salam Wakanda atau yang lainnya. Nah, teman-teman, tadi kita kan sudah belajar banyak tentang virus corona. Tentunya teman-teman sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Bagaimana? Masih ingin hidup tidak sehat? Yuk, sebelum terlambat, mari kita berupaya hidup sehat. Dan usahakan jangan ke rumah dulu ya teman-teman. Perbanyak istirahat dan jaga kesehatan. Anda bosan? Kita bisa mengisi waktu kita, seperti bermain dengan keluarga, bermain filter Instagram, olahraga di rumah, yoga, bermain game online, atau bahkan membuat TikTok. Nah, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Jaga kesehatan ya teman-teman, dan sampai jumpa.